हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी हज़ूरी को महसूस करें, वो यहाँ पर मौजूद है। वो आपको बरकत देना चाहता है। आपका जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, आसमान की तरफ बुलंद कर दें और हम सब मिलकर कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से हम गाएंगे हालेलुया। हम अपने ईश्वर को जारी करते हैं तेरी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद तू यहाँ पर मौजूद है, इस बात के लिए तेरी ईश्वर को जारी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद करें अपनी आवाज़ों को उसकी जलाल से लेकर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, शुक्रगुजारी करें उसकी कि इन मुश्किल हालात में भी आपको खुदावंद ने संभाल कर रखा होगा, बचा कर रखा होगा। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरी प्रेजेंस के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya dan istri mengucap syukur saat ini bisa menghampiri saudara-saudara sekalian. Kami mengucap syukur Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa memberi kesempatan bagi saya dan istri untuk terus masuk di dalam mega proyek Kerajaan Allah. Sekarang kami dalam perjalanan dari Kupang, Surabaya, Makassar, dan akan menuju kota Ambon Manise di Tanah Maluku untuk melakukan KKR, saudara-saudara. Dan saya mengucap syukur bahwa ketika kami diberi kepercayaan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, kami juga sering melihat, mengikuti di media bagaimana pekerjaan Tuhan melawat sejumlah orang di berbagai belahan bumi, termasuk video yang ada di depan tadi, yaitu pergerakan Roh Kudus, lawatan Allah di Pakistan, di mana ribuan bahkan puluhan ribu orang dilawat oleh Tuhan, dan mayoritas di video tadi adalah orang-orang berhijab. Apakah mereka dari latar belakang agama lain atau memang hanya budaya di mana mereka berhijab? Tapi yang saya percayai, yang saya yakini ialah bahwa firman Allah sedang tergenapi. Firman Allah yang mana? Ada banyak. Salah satunya Yohanes pasal 6 ayat 37 yang berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang. Lalu beberapa ayat setelah itu di ayat 44 Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku jikalau ia tidak
ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan iya, orang itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, saya melihat satu spirit yang luar biasa dari video itu. Lalu saya berkata kepada istri saya, kita harus bikin video ini, dan memang kali ini agak unik karena saya senang saya ditemani oleh istri saya. Saya punya doa, saya punya mimpi yang besar kemanapun saya melayani, sebisa mungkin istri saya ikut. Dan kadang-kadang aja situasional di mana beliau harus tinggal karena beliau juga yang harus berkhotbah di wilayah pelayanan gereja Tuhan yang dipercayakan kepada kami. Tetapi pada prinsipnya kami hanya mau berbagi kepada semua suami istri dimanapun Anda berada. Mari kita teladani Priscilla dan Aquila, bahwa pasangan suami istri itu begitu total, begitu luar biasa, dan mereka menjadi alat dalam tangan Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa demi kepentingan kerajaan Allah. Saya dan istri kami berdoa, kami berserah, dan kami mohon kekuatan Tuhan supaya kami mampu memberitakan Injil sekaligus mampu menjadi berkat melalui kehidupan kami sebagai suami istri yang melayani Tuhan. Dan kerinduan kami sebagaimana lawatan Allah di Pakistan itu, saudara-saudara, dimanapun kami melayani Tuhan, kami rindu ada urapan, kami rindu ada lawatan Allah, kami rindu ada penuaian jiwa-jiwa seperti puluhan ribu orang berhijab yang di Pakistan itu dijamah, disentuh, dipulihkan oleh Allah. Orang menyembah, orang merasakan jamahan Roh Kudus. Roh Kudus mencelikan hati mereka sehingga mereka merasakan ada kasih Tuhan yang luar biasa. Itu kerinduan kami kalau kami ke Ambon. Itu kerinduan kami kalau Tuhan izinkan kami ada di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Sulawesi, di NTT, NTB, atau dimanapun, termasuk kalau atas kemurahan Allah kami ada di bangsa-bangsa lain, di negara-negara lain di luar Indonesia. Kerinduan kami ialah Roh Kudus bekerja, dan kami sangat menyadari bahwa kalau ada kesuksesan, ada keberhasilan dalam pelayanan, Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi pertumbuhan tetap Allah. 1 Korintus 15 ayat 10 bilang, Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada sekarang, semua karena kasih karunia Allah. Bahkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak pernah sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi sekali-kali bukan aku tetapi kasih karunia Allah. Gimana Ibu Gembala, ada mau tambah sedikit apa mungkin Tuhan taruh sesuatu di hati? Enough ya. Beliau cukup menjadi penolong, karena kalau menjadi penolong berarti saya ini orang lemah, saya butuh ditolong. Ingat loh, istilah penolong itu Tuhan berikan yang pertama kepada Roh Kudus, yang kedua kepada perempuan loh. Artinya bahwa suami-suami dimanapun Anda berada, hormati istrimu, betul-betul hargai mereka, dan istri-istri juga hormati suamimu dengan penuh kasih, penuh hormat, seperti catatan Efesus pasal 5 ayat 22, hai istri-istri tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan, tunduk di dalam Tuhan ya. Oleh karena itu saya sebagai pendeta hamba Tuhan, saya mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Saya tanya sekali lagi, sudah ada ide Ibu Gembala? Jangan sampai tidak ada dong. Harus ada, pasti adalah sesuatu. Apa? Kalau banyak ngomong. Tambah sesuatu dulu ya kan. Saya mengasihi istri saya. Kami bukan sok-sok bermesraan, tapi memang kami saling menghormati, saling mengasihi. Kami rindu pelayanan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya respon saya, tanggapan saya terhadap video sederhana yang ada di depan tadi mendatangkan sukacita, berkat bagi saudara-saudara sekalian. Ya, kenapa saya masih omong terus? Karena saya rasa dia mesti tembus 10 menit perpaduan antara video yang tadi dan video ini. Dan kemudian saudara bisa share ya. Share adalah bagian dari saudara juga memberitakan Injil kepada orang lain. Dan biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan melalui pelayanan kita semua, saudara-saudara. Dan ya, kerinduan kita cuma satu, jiwa-jiwa dimenangkan. Tapi saya selalu diingatkan, mengingat bahwa Tuhanlah yang memenangkan jiwa, maka tidak ada pendeta yang sombong, tidak ada pendeta boleh tepuk dada dan berkata, oh itu karena saya paling hebat dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan terakhir. Belum ada ide sama sekali Ibu, minimal pesan-pesan lah buat wanita-wanita. Anda sebagai istri, Anda sebagai istri Ini bagaimana? spontan ya. Spontan, emang spontan ya. Saya mau bilang bahwa karena hidup itu kesempatan, ada beberapa hal yang mau saya katakan di situ. Kesempatan untuk apa? Kesempatan bertobat,
kesempatan memberitakan Injil, Amin. kesempatan melayani Tuhan. Jadi Amin. pakai waktu dengan sungguh-sungguh untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan sebagai kesempatan yang Tuhan beri bagi saya. Yes, Saudara. haleluya. Dan saya pikir itu tambahan yang luar biasa setelah dipancing 3 kali, saudara-saudara. Ide datangnya last minute, tapi tidak ada masalah. Tetapi yang terbaik, pakai kesempatan yang ada. Tuayan sudah menguning, kita tidak ada waktu untuk bermain-main lagi. Tetap nikmati hidup, penuh kebahagiaan bersama Roh Kudus, bersama pasanganmu, bersama keluargamu, bersama talenta tugas yang Tuhan percayakan. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Shalom, share ya, God bless.